kalaresan pagitan simkuring teh menuju pendidikan CGP angkatan 8. Kami tugas pangintennya di LMS panginten sareng di PP sama di fasilitator teh kedah ngadesinasikeun kawis penerapan budaya positif. Nah, panginten sudah tidak asing lagi ya Pak, Bu. Ayeuna dina TikTok sering berseliweran tentang kesepakatan kelas. Nah, dari mana sih itu asalnya terjadi kesepakatan kelas? Panginten salares nama teu ujug-ujug kesepakatan kelas anu kedah ngawitan di proses teh, tetapi karena adanya penerapan budaya positif terutama di sekolah kita. Nah, dulu sebelum adanya penerapan atau kesepakatan kelas, kapungur mah panginten aya anu disebat teh peraturan kelas. Ada peraturan kelas teh berbeda salares nama sareng kesepakatan kelas yang kita buat itunya berbeda, tetapi masih memiliki nya panginten cek paus nama lah turunanana dina eta peraturan kelas teh. Apa perbedaannya kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas mungkin itu dibuatnya oleh kita sendiri sebagai guru. Nah, sedangkan untuk saat ini di era zaman yang tos cara ranggih sagala rupina, guru teh bukan hanya sebagai pengajar, tetapi lebih ke harus menjadi fasilitator. Jadi kita mah hanya menjembatani saja, biarkan anak menggali potensinya sendiri. Kemudian kenapa harus ditanamkan budaya positif di era sekarang ini teh kunaon cenah? Panginten kurang pas sasarangan, namun satu acan ngupas tentang budaya positif ieu kurang bikin anu namina ya pangintennya kesepakatan bersama heula. Tah niatan panginten ibu bapak hayu urang ayeuna kan sembari menunggu waktu pulang. Nah, baiknya kita memanfaatkan dan saling berbagi dalam waktu, memanfaatkan waktunya kanggo ayeuna nama. Kemudian mari sama-sama kita kosongkan gelas kita. Panginten abdi teh sanes pinternya punya, namun panginten aya saalit anu hoyong ku abdi didugikeun. Insyaallah panginten ari ilmu mah henteu ti anu pinter, henteu ti saha wae, henteu ti orang tua, tapi biasa oge ti murang kali nu dongkapna nama pangintennya. Eta mah panginten upami ada ilmu yang saya berikan kepada ibu, mangga panginten lebetkeun kana gelas ibu teh, upami teu aya mah tos we pangintennya punya eta panginten. Terus buka hati pikiran untuk belajar bersama-sama. Urang sasarangan abdi belajar, ibu belajar, kita semua belajar. Kemudian adanya komunikasi, apabila mungkin ibu di sini bisa mengungkapkan pendapatnya, panginten urang bersikap toleransi, pangintennya punya saling menghargai. Tah eta panginten urang sasarangan, urang bercobian ku mengangkat tangan terlebih dahulu. Teu kenging cek pariposna mah ujug nyarios atawa pinaon da panginten urang ogenan sami nya Bu di kelas teh kamurang kali teh bilih aya anu naroskeun sok angkat tangan gitu kan ya panginten. Urang dikawitan ku urang tentang penerapan budaya positif. Nah, kita mulai dulu dari kebutuhan dasar manusia. Panginten tos pada uninga kebutuhan dasar manusia teh ada 5. Di antaranya yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Sebagai individu yang ingin memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kita tetap harus teratur nya punya upami dina bebas na oge teu sahayang urang cek paripasna namakan urang teh tetap harus memiliki atau lebih patuh terhadap norma-norma yang berada di lingkungan kita. Nah, begitupun dengan anak juga ingin merasa dirinya diberi kebebasan, kemudian merasa diakui, merasa disayangi oleh kita. Begitupun dengan peserta didik kita tidak semena-mena gitunya semurang kali teh sok maneh teh kudu
kumaha ibu pokokna nama. Terus lamun misalkan anak teh aya hoyong naon, sok pokokna nama kudu dikerjakeun tah ieu teh. Tetapi tidak seperti itu. Kumaha carana? Hayu urang sasarangan deui kitu nya pangitan mengenai kebutuhan dasar manusia itu teh. Nah, berdasarkan penelitian, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Panggilan etama tos jelas ya Pak Bu. Kebutuhan bertahan hidup mah diantaranya ketika kita makan, minum, tos etama tos seyogianya dan emang sudah seharusnya kita survive lahnya panten dalam menghadapi kehidupan. Kemudian kasih sayang, ibu mendapatkan kasih sayang dari orang yang kita sayangi. Neng, anu teu acan laki rabi paketannya, terus gaduh kabogoh, aya nu ngahartoskeun kan memotivasi kita untuk tetap bertahan hidup di antawisna. Gitu. Kemudian kebebasan bebas mengekspresikan semua keinginan kita. Misalkan anak kurang teh di kehidupan ini teh ingin mendapat, misalkan dalam 2024 kita teh harus umroh misalkan. Kita bebas memiliki keinginan tersebut gitunya. Kemudian ketika kita misalkan teh datang ke sekolah memiliki kebebasan, muhun di kelas teh yang sapertos kieu. Tah anak pun seperti itu, mereka juga ingin memiliki kebebasan yang sama seperti kita karena anak juga merupakan manusia. Kemudian kesenangan, biarkan si anak merasa senang, terutama ketika berada di sekolah. Jadikan sekolah menjadi rumah kedua bagi mereka. Kemudian penguasaan, yaitu power. Nah, ketika kita berada di sekolah, biasanya kita teh ngaraosna teh urang teh guru. Kita teh mengendalikan kekuasaan kita artinya. Tapi kan tidak seperti itu seharusnya mah gitunya. Harusnya kita bersama dengan anak melaksanakan anu tadi teh yaitu kesepakatan kelas untuk memunculkan kesenangan anu kurang pada diciptakan di lingkungan kelas teh. Urang sasarangan terkait karena orang merasa guru, orang yang berkuasa memiliki power, kita yang seenak-enaknya berlaku kepada anak. Begitupun anak kepada temannya, kepada kita tidak boleh semena-mena karena adanya kekuasaan itu. Tapi di sebenarnya orang tuh sok ngaraos orang kaya memiliki kekuasaan, tidak ada orang tuh sok ingin gitunya memperlihatkan kekuasaan tersebut. Dilanjut ya Bu. Nah sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang universal. Ya, coba sekarang Ibu kepalkan, kemudian Ibu berpasang-pasangan dengan teman semeja Ibu. Yang salah seorang kepalkan Bu, kepalkan tangannya. Nah, misalkan Ibu salah satu seorang mengepalkan tangan, salah satu teman Ibu yang seorang Ibu. Misalkan nanti diibaratkan Ibu memegang sesuatu yang paling Ibu berharga, berlian misalkan, Ibu digenggam. Nah, teman Ibu berusaha ingin merebut, apa yang Ibu, apa yang Ibu genggam, Ibu apakah semakin mengepalkan tangan Ibu, gegeh itunya mempertahankannya, atau pada dirayu, pada dikumaha, Bu cenah saur Ibu teh paminten urang mayati, sok aku abdi dibayar juta anu digenggam ku Ibu teh. Nah, kita tetap harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Terus artinya apa intinya? 6 dimensi nama? Kumaha cenah? Beriman dan bertakwa pada dunia esa
kuliah, berkebinekaan global, bermoyang mandiri, bereaksi dan kebenaran kritis. Siapa ini yang cenanya roti manis non? Umumnya disingkat teh roti manis ya. Nah itulah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita di Alhamdulillah pangitannya dengan menerapkan budaya positif yaitu karena adanya nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kersa pangitannya punya tahmural kali teh kedah panginten memiliki nilai-nilai kebajikan yang tertera dalam profil pelajar Pancasila: mandiri, bernalar kritis, kreatif, nurut utami nama panginten beriman dan bertakwa, taheta kantenan di masa anu menuju sangat-sangat nuhun bagi sanes dari milenial pangintennya aya nama tos langsung milenial. Nah, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Manawi. Disiplin teh kumaha sih? Tadi saudara teh bertetap sareng sadaspor. Disiplin cenanya ku aya nada sadaspor. Apa itu disiplin? Sesuai apa yang sesuai dengan apa? Aturan. Iya. Bisa ya, Bu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Rata-rata kalau misalkan ada di sekolah ada anak atau siswa yang tidak disiplin, apa yang kita berikan? Sanksi atau hukuman gitunya. Misalkan ada kamu tidak memakai seragam hari ini, kurang jadi sanksi karena tidak mematuhi peraturan. Atau misalkan nanti ketika anak melaksanakan kesalahan di kelas atau di sekolah, misalkan nanti membuli temannya, kurang jadi sanksi, ayo ke kantor, ayo nama mana bagian nulis di A di KJ 100 kata misalkan nantinya, tapi dihukum nanti naon kan? Eta pakinten. Itulah kita abdi pakinten sanes kita Bu. Ibu mah teh geuningan abdi ya banyak. Upami di sekolah teh kitu upami aya urang kali anu juara nilai Arab kan jelas nama. Nah itulah karena apa? Karena kita merasa berkuasa gitunya. Eta. Nah, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, bukan merdeka, bukan merdeka bebas-bebas nak koyok tapi tetap harus ada batasnya. Itu kayak di keluar tina norma-norma paling tentunya gitu. Kemudian Ki Hajar juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita. Pengertiannya harus memiliki kesadaran Bu, sadar diri. Kurang begitu ayeuna kita akan belajar menanamkan kesadaran kepada anak didik kita sehingga si anak tidak merasa terpaksa dongkap ke sekolah menurut kami namanya panginten kedah we dipaksa ku ibu ramana ku urang dipaksa kedah biarkan si anak dengan sendirinya dengan hati anu pasrah cek paripos nama dongkap ke sekolah dengan keinginannya sendiri. Tetapi
Adapun motivasi eksternal, hayu penginten motivasi eksternal teh kurang dikumaha Menyenangkan. adanya pembelajaran yang menyenangkan bagi anak atau peserta didik kita. Terus adanya naon? Adanya pengakuan kepada para peserta didik kita. Kan kadang kita manya anu dikenal teh siswa teh anu pinter, anu bangun, sareng kadang mah anu biasa-biasa mah kita teh terlupakan gitunya. Nah, kayaknya seperti itu. Apalagi satu acara pembelajaran di kelas dimulai tadi kita akan melakukan asesmen atau melaksanakan asesmen kognitif. Tapi bukan hanya untuk sekolah yang menerapkan kurikulum TK saja, tetapi untuk semua sekolah juga untuk tes dan etama terus kewajiban kurang yang punya naon-naon teh kamuran kali teh mengenali setiap siswa bentuknya kekurangan anak kelebihan anak peserta didik kita itu seperti apa. Nah, tadi karena datangnya adanya motivasi internal dan eksternal, kemudian karena adanya kita merasa memiliki kekuatan atau power, kadang kita suka melaksanakan hukuman terhadap murid leres tebu. Melakukan hukuman haram gitu, baca surat anu iya, agama dari mana? iya. Anu ibu guru agama mah saurang teh kadang mah cenah melakukan pelanggaran disuruh baca surat naon. Kemudian hukuman penghargaan. Kita suka memberikan penghargaan sering saurang teh yang misalkan teh anak yang memiliki prestasi yang melakukan yang diberi penghargaan. Tapi anak-anak yang biasa apakah diberi penghargaan? Itu gelis, Ya, panggilan bangor ku anu bangun cuk, jadi KM-nya. Oh iya, itu diberi penghargaan. Nah, kemudian jumlah restitusi. Apa itu restitusi, Bu? Google. Ya, pengabuga Google heula. Nah, ini ya Bu ya. Adanya hukuman, penghargaan dan restitusi itu karena di latar belakangnya adanya motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi internal datangnya dari diri sendiri, sedangkan untuk motivasi eksternal adalah datangnya dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian pertanyaannya lagi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin abi teh lamun ngalakukeun ieu teh abi teh bakal mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan. Bahkan urang masuk kitu kanya cenah kersa ieu melaksanakan kegiatan ieu teh dan lumayan Tuhan bisa dengan teh sapertos kitu. Nah, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan jadi atas dasar kesadaran sendiri ketika kita melakukan sesuatu karena memang kita itu sudah merasa mudah ieu kewajiban kurang, tanggung jawab kurang. Nah, itulah motivasi internal yang adanya dari diri kita, kurang ditanamkan. Begitupun kepada anak didik kita. Jadi jangan karena ada motivasi eksternal saja anak didik kita mau datang ke sekolah, tapi harus ada motivasi yang kita tanamkan yaitu kepada dirinya. Nah, karena adanya motivasi eksternal dan motivasi internal, kadang masih anak melakukan sesuatu karena belum tertanam dalam dirinya untuk motivasi internalnya, mungkin kadang-kadang si anak melakukan suatu kesalahan. Nah, kadang kita sebagai guru kita suka menghukum anak tersebut seperti tadi, misalkan ibu ketika anak melakukan kesalahan, ibu menghukum
dengan membaca surat non saur ibu teh. Nah hukuman teh tidak, kalau hukuman itu tidak bersifat terencana. Kurang teh masuk kieu nya. Lah misalkan teh aya anu melaksanakan kesalahan, sok ayeuna mah ngopel. Naon we anu katinggali kurang hukumna teh? Kadang misalkan maneh ngalakukeun kesalahan we ayeuna, sok ambil sapu di rumah abang tuh bersihkeun halaman misalkan teh. Kadang seperti itu. Kalau hukuman sifatnya tidak terencana. Apakah itu baik, Bu? Kenapa kita harus menghukum anak tersebut? Karena disiplin, ngalah cerah, caranya. Mencari sebab-sebabnya. Harusnya mencari sebab-sebabnya. Kenapa seperti itu? Nah, tapi kan kita mah katanya selalu refleks, jadi nanti asik itu baik, spontan. Agar bangor wae. Apa? Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Siswa yang tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak gurunya saja. Tetapi si anak teh kan terangnya hari itu teh misalkan teh Ada kesalahan kemudian pada dihukum, kan mereka tidak tahu. Nah, karena apa? Karena hukuman bersifat teh seribu teh ada. tidak terencana. Tapi anak harus merasa tidak dihukum. Nah, kurang bijaknya punya. Nah, bagaimana biar anak tidak merasa dirinya dihukum? Widui, karena ada hukuman kepada anak yang akhirnya si anak merasa terbuli oleh gurunya sendiri. Nah, di sini Bapak K3S kan terus didugikan ya, gitu. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, saur tadi ibu dihukum, tapi ayeuna tidak merasa kalau ternyata si anak tersebut dihukum. Ibu merasa mungkin berpengalaman ya punya tadi teh saur ibu teh cenah aya murah kali melakukan kesalahan, tetapi bu ibu mah kalah dikiwarang menjadi seorang KM. Nah itu anu bangor geningannya bu, sanes bangor sih salah namanya murah kali teh hiperaktif pamintanya. Ketika kita menemukan anak atau murid yang hiperaktif, baiknya seperti tadi tidak usah dihukum ketika melaksanakan kesalahan, tapi coba rangkul anak tersebut, beri mereka penghargaan berupa menjadi ketua kelas. Namun kadang-kadang ya begitu sampai baca soprada di ieu sina kadang memacakeun janten termotivasi dari kami tadi kan canten gitu padahal mah urang ngaras lancar sina lancar muat gitu kan, jadi merasa anjeunna juga diakui gitunya. Eta berilah anak bukan sebuah hukuman tapi penghargaan. jadi anak jangan merasa dipermalukan. Eta leres pisan ibu bully. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan luka parung deui bisa mau? Saya telepon. Menurut Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat bersekolah, itu adalah hukuman atau konsekuensi. Siswa menerima buku menerima mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, nya geningan kadang mau kami ka kota buhun tadi helm cenanya ku bapak polisi nana tadi kumaha dilarang kunaon make kedah mau helm keamanan. Nah itu keamanan eta cenah nu dieu keamanan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan
penularan, takut tertular karena ingin sehat ibunya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, tanya anu nembe ibu disebatnya ada sesuatu keyakinan orang yakin ya, lamun di masker teh kan itunya, lamun di masker atau nabi mencuci tangan teh bakal naon saalit-alit teh hindar tina penyakit. Terus awalnya lamun orang make helm teh ya urang teh yakin lamun dina jalan kana ogena namun bilah panitinya si helm non teh kepala teh karena terlindungi oleh helm moal patos parah cek pariposna. Nah, karena itu apa? Dasar keyakinan kita karena ohnya tadi cenah keselamatan ta eta yang menjadi dasar kita teh adalah keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas kunaon Bu? Kunaon kita kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Tapi kunaon untuk peraturan kelas we? Yakin mah pasti di melanggar. ya. Masih belajar hak guru. Tetapi kalau untuk keyakinan mah ada keyakinan bukan itu Bu? Yakin kayak konspek. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus membuat keyakinan kelasnya bingungnya? Nah, inilah jawabannya Bu, karena kita berada di lingkungan berbudaya yang positif, terutama ulama ayah dari Jawa Barat yang memiliki adat ketimuran. Kalitannya ulama masih berlaku punten dan punten teh umurnya kedah kumaha upami kana saleureun selama teh kitu nya. Nah, adanya budaya positif yang kita tanamkan di sekolah, kemudian lingkungan yang positif termasuk tadi sekolah sehat yang Ibu pengawas sampaikan, kemudian muncullah keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas teh naon tadi teh tina peraturan kelas keneh Bu. Peraturan kelas yang kita sepakati bersama-sama antara guru dan murid, bukan hanya guru saja anu melaksanakan kesepakatan kelas, bukan hanya siswa saja, tetapi harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Libatkan gurunya tuh tangannya oge bersama-sama cepat posna nama. Kemudian perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan mah selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Nah, itulah yang disebut dengan peraturan. Tetapi ketika keyakinan kelas muncullah sebuah tanggung jawab. Ketika kita menyuruh atau memberi peraturan kepada siswa untuk mengembalikan buku ke tempatnya, itu sudah muncul di dalam keyakinan kelas, yaitu rasa tanggung jawab. Jadi si anak teh ketek dia omun dengan sendirinya menyusun buku-buku itu kembali ke tempatnya. Karena apa? Karena ada rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Muncullah keyakinan kelas menghormati orang lain. Itu misalkan anak teh di peraturan kelas dirinya asana dasar segar atau nanti peraturan sekolah. Nah, dia sampai anak teh di peraturan eta teh dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Sepakat untuk menghormati orang lain, saling menghormati sepakat. Oke, pamitannya anu kelas 5 biasa berdasarkan anu sidik jari teh Bu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah menghormati orang lain atau berkomitmen katanya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ayah muncul keyakinan anak, yaitu karena narkoba tidak baik untuk kesehatan. Tertanam dalam diri siswa, oh muhun dak ku ayeuna narkoba teh naon, urang teh bakal teu damang. Akhirnya yakin gitu. Dan selanjutnya teraskeun. Nah, cara membuat keyakinan kelas 1, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Kemudian
tapi biasa dipulah pilih mana anu cek pareposna nama keyakinan anak anu setuju lebih banyak eta kesepakatan anak. Kemudian beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan. Yang tadi itu Bu, peraturan-peraturan kita tampung, kemudian kita bentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Tadi teh hanya punya untuk kelas bawah mah ada acan tiasa bujeng-bujeng nanda tangan. Menyebutkan nama sendiri juga kadang belum bisa gitunya. Akhirnya tiasa manggo akhirnya saya bekerja. Diletakkan atau disimpan di tempat yang mudah terlihat. Nah, keyakinan kelas teh buat misalkan teh katingali gitunya, katingali anu tuh kayak di luhur teuing anu tiasa kabaca kurang kali. Kalau misalkan nanti kelas 1 masih belum bisa membaca, boleh kita membacakannya. Dibantunya punya. Masuk hilap deui ke urang. Nah, tinu tadi sadayana Bu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah penerapan kontennya budaya positif anu kurang kedah ditanamkeun ka urang kali teh di antara teh tadi adanya dimensi pelajar profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan teh itu karena adanya disiplin positif kedah urang teh disiplin positif ditanamkeun motivasi. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kenapa Aura? Iya Bu, maaf saya. Tenang dulu. Ayo jawab pertanyaan Ibu. Kamu jangan takut karena apa yang kamu lakukan itu setiap orang juga pasti bisa melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna, Aura. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu tidak ikut sholat berjamaah. Sekali lagi saya minta maaf Bu. Ibu tidak akan menyalahkanmu. Kamu pasti memiliki alasan kenapa sampai melakukan hal tersebut. Saya sudah 4 hari yang lalu mendapat menstruasi Bu. Oh, seperti itu. Itu hal yang wajar, Aura. Setiap wanita pasti pernah mengalami hal tersebut. Kenapa kamu tidak berbicara langsung kepada Ibu Nur kalau kamu mengalami hal seperti itu? Saya malu Bu, maafkan saya. Sadar kalau berbohong, maafkan saya Bu. Sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita, apa yang telah kita sepakati, apa yang belum kamu lakukan. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa, Aura? Setiap perkataan harus disadari atas kejujuran. Namun saya belum menunjukkan sikap jujur. Saya ingin menjadi anak yang jujur Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu, Aura? Saya akan berkata jujur ketika ditanya oleh orang lain dan saya akan meminta maaf kepada Ibu Nur karena telah berbohong. Allahu Akbar, Alhamdulillah kamu sudah sadar dan mengetahui cara memperbaikinya. Ibu bangga sama kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurmala. Saya teman sejawat dari Ibu Ria Saridah Anugrah, yaitu calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Ibu Ria ini sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif. Dengan adanya sosialisasi budaya positif ini, kami di sekolah jadi mengetahui ternyata budaya positif ini sangat penting dilakukan di sekolah. Karena dengan diterapkannya budaya positif di sekolah bisa menjadikan anak merasa aman dan nyaman ketika sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya juga merasa tertarik dengan penjelasan Ibu Ria terkait segitiga restitusi.
di mana ketika saya menemukan suatu permasalahan, saya bisa menanganinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Tidak lagi memberikan hukuman, tetapi ada cara lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Baiknya, siswa dipanggil terlebih dahulu, berbicara empat mata, menanyakan alasan, lalu mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Terima kasih kepada Ibu Ria. Saya tunggu ilmu-ilmu lainnya dari program Guru Penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.